Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah materi tentang integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Simak pembahasan berikut ini. Apa pentingnya sih integrasi nasional bagi Indonesia? Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sekali keanekaragaman di dalamnya, seperti agama, suku, ras, dan budaya. Dengan banyaknya keanekaragaman tersebut, tentu ada hal positif dan negatifnya. Dalam hal positif, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman yang unik dan dapat menarik minat warga negara lain untuk datang ke Indonesia. Sedangkan sisi negatifnya, beragamnya keanekaragaman tentu saja terdapat perbedaan yang ditakutkan dapat menimbulkan masalah besar. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka dibutuhkan yang namanya integrasi nasional. Dengan adanya integrasi nasional, Indonesia dapat melewati tantangan yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan integrasi nasional? Simak pembahasan mengenai integrasi nasional berikut ini. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Inggris ialah integrate, yang memiliki arti menggabungkan dan mempersatukan. Dalam artian, integrasi adalah proses untuk menyatupadukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Sementara kata nasional dalam bahasa Inggris ialah nation, yang artinya bersifat kebangsaan. Jika digabungkan, maka integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Selain itu, definisi lain dari integrasi nasional dapat dilihat secara politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional diartikan sebagai proses menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya di dalam sebuah kesatuan wilayah sehingga membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan integrasi nasional secara antropologis adalah proses menyatukan berbagai unsur-unsur kebudayaan di dalam masyarakat untuk membentuk kesejahteraan dan terjadi keserasian di dalam masyarakat. Hakikat konsep integrasi nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sementara dalam dimensi vertikal, terdapat celah perbedaan antara kaum elit dan massa, yang dimana latar pendidikan kekotaan menyebabkan sudut pandang kaum elit berbeda dengan massa yang cenderung bersudut pandang tradisional. Masalah yang berkaitan dengan dimensi vertikal sering muncul terjadi ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberi kesan bahwa kasus dimensi horizontal di Indonesia lebih menonjolkan daripada dimensi vertikalnya. Cara terbentuknya integrasi nasional setelah mengetahui dan memahami dengan jelas terkait pengertian integrasi nasional, berikutnya akan dibahas terkait syarat terbentuk integrasi nasional, yakni 1. Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. 2. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. 3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. 4. Sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Teori-teori integrasi. Integrasi terbagi dalam dua sisi. Di sisi makro adalah fungsional, struktural, dan teori konflik. Sementara di sisi mikro adalah teori interaksionisme, simbolik, teori etnometodologi, teori pertukaran, dan teori rasional. Faktor pembentukan dan faktor penghambat integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat faktor pembentuk dan juga faktor penghambat.
1. Faktor pembentuk integrasi nasional. A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. D. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. 2. Faktor penghambat integrasi nasional. A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang bersifat heterogen. B. Kurang toleransi antar golongan. C. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimbangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Permasalahan dan solusi dalam integrasi nasional. A. Permasalahan. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, konflik antara elit politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegak hukum dan HAM, serta kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. 5. Pertahanan keamanan. 6. Geografi. 7. Demografi. 8. Kekayaan alam. B. Solusi. Adapun kebijakan yang perlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional sebagai berikut. 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. 2. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. 4. Penyebaran dan permasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. 5. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. 6. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Pentingnya integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Contoh upaya integrasi nasional. Berikut contoh-contoh upaya mewujudkan integrasi nasional pada masyarakat. Di antaranya 1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1976 ditunjukkan sebagai tempat wisata untuk memperlihatkan keindahan seluruh provinsi di Indonesia yang pada saat itu masih berjumlah 27 provinsi. 2. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kamu berbeda dengan orang lain yang di sekitarmu, kamu harus saling menghormati dan tetap harus saling membantu. 3. Adanya rasa memiliki dan menghargai sebagai budaya di Indonesia. Salah satu caranya belajar mengetahui kebudayaan dari daerah lain dengan rasa antusias. Nah, itu dia pembahasan tentang integrasi nasional, mulai dari pengertian hingga contohnya. Semoga menambah wawasan dan dapat terus dijalankan demi menjaga kedamaian dan kesatuan warga Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi integrasi nasional bagi bangsa Indonesia.
kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.